ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Babus sulasi. Kalau diterjemah ini beliau menjelaskan ada 55 makalah ya. 55 perkataan yang diambil dari hadis, perkataan para sahabat dan perkataan para ulama. Lima bab ini berisi 55 makalah ya. Mengandung tiga butir nasihat sulasi, mengandung tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Itu yang pertama. Diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, barang siapa yang di pagi hari makalah ke-6. Sudah makalah ke-6. Oh, makalah ke-6. Baik. Kam min mustadraj bin ni'mah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-6 itu dari Abdullah bin Mas'ud ya. Kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi wa kam min maftunin bis sana'i alaihi wa kam min magrurin bis sitri alaihi. Itu ya. Baik. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, kam min mustadraj bin ni'mati alaihi, berapa banyak ya, kam berapa banyak, min mustadrajin, kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi, berapa banyak orang yang dihancurkan sebetulnya bin ni'mati alaihi, disebabkan nikmat yang dilimpahkan kepadanya. Itu satu. Kan ini tiga nasihat kan. Tiga. Wa kam min maftunin, dan berapa banyak min maftunin, orang tertimpa fitnah. Fitnah ini sama dengan bala, ujian. Bisana'i alaihi, disebabkan pujian kepadanya. Orang dipuji, dia kira itu apa namanya, diangkat derajatnya. Tidak, orang dipuji itu justru maftun ya, maftun, dipitnah. Ini fitnah bukan fitnah bahasa Indonesia yang udah kita ya, maknanya yang sudah kita batasin ya. Wah, dia mitnah gua. Kadang artinya gibah, dengki. Bukan, fitnah itu ujian ya. Ujian. Sebetulnya fitnah asalnya menarik, iftinan. Dari fatin, perempuan yang cantik menarik hati, itu yuftinuni, menarik hati kita sampai kita berbuat buruk. Itu logika maknanya begitu. Maka dikatakan anak fitnah, ya kan? Harta fitnah, ujian. Bukan, fitnah itu bukan buruk. Bahkan karena dia mengandung nilai
yang menarik gitu. Nilai yang menarik, yang membuat orang mungkin bisa jadi hancur. Karena harta orang hancur, karena anak orang ribut, karena istri orang berantem misalnya. Itu kan fitnah semua ya. Maka Al-Quran pun mengatakan anak istri fitnah. Bukannya buruk, sama seperti suara wanita misalnya. Suara wanita katanya fitnah ya, aurat. Ada dalam hadis lain menyebutkan fitnah. Jadi ujian kita apakah dengan kecantikan itu kita mampu mendudukan sesuatu pada porsinya untuk tetap bertindak adil. Nah, maka wa kam min maftunin. Jadi pujian kepada kita itu fitnah. Depan Ustaz. Ini depan nih. Wa kam min magrur. Dan berapa banyak juga orang tertipu. Apa sebabnya? Bisitri alaih. Dia berbuat dosa tapi tampil di masyarakat baik ya, ditutup oleh Allah, enggak kelihatan buruknya. Tetap aja dia bicara baik, tampil baik. Dikira maksiat dia aman udah. Allah udah demen baik sama kita karena kita mah ustaz kan gitu. Ya. Padahal pas sampai akhirat habis udah pahala kita. Sebabnya adalah keburukan dosa yang Allah tutupin, yang kita tidak dibuka sehingga kita tidak hancur. Kata kita aman, gak tahu hancurnya di akhirat. Ya, maka magrur. Maka orang-orang sufi malah mengatakan, ya asiral ibadah, ya asiral a'malis salihah, ya asira al-kusyufat, ya asira ya al-karamah. Wahai tawanan ibadah, wahai tawanan kasyaf, wahai tawanan karomat, anta magrurun, katanya kamu itu tertipu. Orang dapat kasab, orang dapat karomat, orang dapat kemudahan hidup. Rasanya oh ini karena emang saya mah zikir mulu, ibadah mulu. Ya. Padahal mungkin mendapatkan rezekinya dengan batin. Tapi Allah tidak buka. Makanya cerita orang-orang salaf dulu, kita ini kelihatan cakep karena ditutup sama Allah. Kata Imam Hasan al-Basri, kalau dosa itu seperti setiap dosa maka berbuntut. Ini di jalanan Pak penuh sama buntut kita doang. Kita mau jalan juga, waduh buntut lu ini mentok buntut gua udah. Untung nggak ada itu, nggak diapa-apain. Itu yang ketika kita merenungi kemuliaan kita, artinya kemuliaan kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain baik enggak diapa-apain sama Allah itu, karena ada sang rahmatan lil alamin. Dan itulah bentuk rahmatnya, bentuk kasih sayang Allah. Ya, kita ini ya Allah, saking amannya, nyamannya, kita tidak melaksanakan hukuk Allah itu. Akibatnya kita lemah, nggak maju, hancur. Ya.
Coba pemahaman agama kita, tsunami untuk mengampun dosa mereka dan termasuk dosa kita juga. Semuanya anugerah itu umat Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Itu barangkali para nabi dulu, para rasul, dia dengan mukjizatnya mungkin ya memahami status umat Nabi Muhammad SAW begitu mulia, maka mereka itu iri pengen jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita ini ya, magrur bisitri alaina ya, kita ini apa artinya magrur enaknya? Arti magrur enaknya tertipu, tertipu oleh rasanya kemuliaan itu karena kita ditutupin oleh Allah. Sama dengan orang diberi mudah, diberi enak kan nikmat. Ngomongnya berkah, kita mah namanya kita mah ustadz gitu. Kalau udah ngomong berkah kita mah namanya ustadz berkah baik. Serba mudah baik. Enggak ada Pak di dunia ini. Dunia ini darul ibtila. Ya, bukan darul mudah. Kalau ada mudah, makanya para sufi di buku mereka tuh artinya ngebelatak, mereka memberikan hikmah dari khibrah ruhiyah yang mereka pahami. Ya. Mereka itu kalau dikasih mudah sama Allah ketakutan, ada apa ya? Saya mau dibanting kali, coba. Kan mustadraj itu, istidraj itu kan maknanya diangkat. Istidraj itu istadraja, daraja itu kan tangga naik. Istidraj itu orang diajak naik. Padahal jatuh yang paling tanak kan kalau diangkat. Ini HP kalau jatuh doang emang gak rusak, coba kalau kita banting sekaligus. Nah ini mudah, jret. Tuh. Makanya para wali kalau hidup rasanya mudah, dia nanya, ada apa ini ya Allah, maafin saya, langsung minta maaf. Kita malah ngomongnya, berkah gua mah. Ini kita kalau nggak ada khibrah yang diungkapkan oleh, tapi ini masih tabiin ini yang ngomong banyak kitab-kitab. Coba orang yang mau kembali ke agama, ke Quran langsung, ke hadis langsung, tanpa mendengar pengamalan Quran dan hadis, pengalaman dari pengamalan mereka, kita bunuh diri itu. Ya, langsung ke Quran itu sama juga menjedotkan kepala ke tembok, ya, goblok gitu. Dengan petunjuk pengalaman mereka dari pengalaman beramal, maka sepatutnya memudahkan kita. Depan tan, Umar, kosong nih depan nih. Nyumpal di situ. Termasuk min mabtunin bisana, orang dielu-elukan kata dia mah itu diikram lah, itu diiftitan, diuji oleh Allah. Ngerti enggak bahwa semua kebaikan itu dari Allah, bukan punya ente? Ya. Maka ada satu keterangan dalam satu kitab tasawuf itu, kitab Nafahatul Unus karangan Syekh Abdurrahman Al-Jami. Beliau berbicara tentang ma'rifat. Ya. Jika orang yang mengaku dia tauhid dan ahli tauhid, dia menerangkan tauhid di depan orang dan mengatakan semua dari Allah, dengan Allah, untuk Allah, dan tidak ada yang tidak Allah. Ini kan tauhid namanya. Tiba-tiba ada yang berdiri ngomong, Pak Ustadz nih ngomong doang dari Allah. Gitu.
Pak Ustadz ge belum tentu. Ngatain dah pokoknya. Langsung ngamuk-ngamuk, marah-marah. Bener omongan orang itu, bener Allah itu yang yastantiqu, yang bikin dia ngomong itu Allah. Makanya orang sufi ngedenger hinaan orang itu takut, itu Allah yang uji. Makanya lupa apa yang ngomong. Lupa, ya Allah, saya diuji sama Allah 8 biadihil khair, kebaikan mah di tangan Allah, ngapain muji ke saya? Kalau saya punya juga Allah yang ngasih. Sekarang Allah juga yang muji lah, kan yang gerakin orang semua Allah. Yuharrikuhu wa yusakkinuhu huwa ismun min asma'illah. Yang menggerak dan menggerikan kita adalah salah satu jelmaan nama-nama Allah. Nah itu bagi yang mempunyai syuhud di dalam hatinya. Ya, ini begitu muji, ya begitu dipuji sama orang begitu, ini baru temen nih. Pas ngehina apa sambar geledek tuh musuh tuh, nggak tahu gua kali, cowok gua itu. Ini agama apa ini kalau begitu? Tidak mendidik, dan dia pun memang bukan seorang yang terdidik kalau begitu. Ya. Jadi pujian itu maftun, pujian maftun. Ya. Pujian adalah ujian. Mendingan hinaan, dapat pahala kita. Maka para wali kalau ada orang ngehina di belakang gitu, apa baik, kedengeran apa kata wali, misalnya, Tan Kiai ente dihina sama orang mana, biarin. Emang dia lagi nyakitin saya? Bukan, dia lagi menuhin buku jelek dia. Penuhin lah itu. Dia ngomongin kita, buku jelek dia penuh, kita dapat pahalanya. Kalau perlu memang tuh kan, jadi nggak begitu sih pikiran. Ya, orang kita kasih duit, lu omongin gua ya supaya kita dapat pahala. Kalau memang boleh begitu, mau kita. Berapa sih? Ya, orang sekarang dikasih cepek mau gitu ngehina kita lah. Dia ngapain, nggak kerja agak apa. Tapi kan nggak boleh, itu namanya hilah kepada Allah. Ya, tidak ada yang tidak Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, itu 3 tadi. An Daud alaihi salam qala uhiya fiz zabur, aku diwahyukan di dalam kitab Zabur, hakul aqil, apa isinya? Hakul aqil alla yastaghila illa bithalathin, bahwa hak orang yang berakal, ya, hak orang yang berakal hendaklah dia tidak menyibukkan kecuali kepada 3 perkara. Orang yang berakal, sugul akalnya, kesibukan akalnya itu, bagi orang yang berakal itu ada 3. Akal itu satu pimpinan yang Allah ciptakan di dalam tubuh kita. Akal ini pimpinan untuk tangan, kaki, perut, kemaluan, mata, mulut, hidung. Itu akal depannya, makanya akal di depan. Imam. Ya. Di atas malah lagi. Gitu. Nah, orang yang berakal itu hanya sibuk di dalam pikirannya itu 3 perkara. Pertama, tazawudun lima'adin, berbekal diri untuk hari akhirat, untuk tempat kembali ke akhirat. Ma'ad, tempat kembali namanya. Nah, orang yang berakal, ya, bukan, akal ini memang alat oleh Allah untuk membedakan baik dan buruk, enak dan tidak enak. Akal, coba orang kalau akalnya udah rusak, gila lah, udah gak ada bedanya baik buruk. Dia telanjang ke jalan cuek baik, tidur di kocok enak baik. Ya karena
Kalau akal kita dirusak, ini tubuh ini ya binatang. Superman kita ini akal. Ya, yang man super itu akal. Kalau akalnya hilang, super apa namanya? Ya. Batman udah. Udah bukan Batman, udah binatang manusia udah. Ya. Nah, maka akal ada alat untuk membedakan enak tidak enak, baik tidak baik, akal. Itu sebab akal mesti diisi dengan ilmu. Ya, untuk mendapat sinaran agar akal jelas melihat sesuatu. Perlu diisi terus ilmu tuh. Ya. Kalau yang dimaksud ulama dulu ilmu mah biar dikit asal manfaat. Artinya ilmu itu jangan nunggu banyak baru diamalin, maksudnya begitu. Ini mah kita mah dikit ya, yang penting diamalin. Nah, ya, ilmunya dikit, amalnya dikit. Tetapi kan di depan kita banyak amal. Amal untuk keluarga, amal untuk tetangga, amal artinya aktivitas yang kita menggunakan naluri dan pikiran baik, nilai-nilai kebaikan kan berdasarkan akal. Lah kan perlu ilmu. Ya. Nah ini, maka yang dimaksud berakal itu bukan hanya mengetahui baik buruk, tetapi dia mengetahui dampak buruk dari akibat dari perbuatan sesuatu. Jadi bukan berpikir ini baik atau buruk, tidak. Berpikir ini dampaknya baik apa buruk, itu akil. Dah sampai di situ batasnya. Dampak akibat dari perbuatan kita ini baik atau buruk, itu akal sampai di situ tuh. Untuk pergi jauh dari itu akal nggak sanggup. Pakai batin, pakai hati yang bersih, ma'rifat, firasah namanya. Bahasa hadisnya firasah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat orang mukmin karena dia memandang dengan cahaya Allah. Kalau akal sampai di situ. Ya, pergi jauh lagi berat udah nggak sanggup. Masuknya ke dalam khayal nanti. Padahal wilayah yang tidak dijangkau oleh akal itu hakikat. Makin hakikat, makin tidak dapat dijangkau oleh akal, dan akal menamakannya khayal. Menurut ahli hakikat, apa yang dicapai oleh akal khayal, tapi kata akal mah hakikat. Gitu. Kita asal dari mana? Kan dari Allah, gaib. Akal kan gak sampai ke sono. Itu kan khayal bagi akal. Padahal itu aslinya hakikat. Ya, maka yang dicapai oleh akal itu khayal. Kenapa? Karena objeknya adalah ciptaan yang juga bukan hakikat, khayal. Jadi kita berpikir tentang benda ini, ya, khayalun bi khayalin. Ya. Namun akal mampu melihat, memilih baik dan buruk dari ciptaan ini serta akibat-akibatnya. Taib. Maka berbekal akal itu sibuk bagaimana nanti ma'ad. Ya. Karena akal dia tahu bahwa pasti sesuatu ada akibatnya. Akibatnya adalah nanti di akhirat. Nerima itu akal tuh. Tapi untuk merasakan yazuk, yastasir tentang kehidupan akhirat, tidak, itu pakai rohani. Rohani nanti yang mengatakan nahnu fil jannah qoblal jannah. Bahkan mereka mengatakan surga di dunia lebih indah daripada surga di neraka. Oh, di neraka, di akhirat maksudnya. Ya. Nah itulah
sudah zauk rohani. Ya, logikanya begini, kita Pak di surga emang enggak ada dua pasang kehidupan, enggak ada. Ya, di surga itu enak, udah enak doang, enak, enggak ada ujungnya, enggak ada di sana bosen. Di dunia Pak kita dikasih enak, bosen Pak. Gue ini duit enggak habis-habis, bosen banget gue, kali-kali gue miskin. Di dunia tuh salah bae udah dikasih duit pakai bosan, pakai baju gue mau cakep bae, kali-kali gue jadi apa, pang ya, pang lah itu kan ceritanya. Pang tuh orang-orang kaya kan yang bosan. Kita dikasih miskin bosan juga. Maka dikatakan ini tidak abadi. Enak itu namanya nggak abadi. Yang abadi itu cuman ala harfin wahid. Di neraka nggak berhenti disiksa, nggak berhenti gedebak, nggak ada ngasonya pisan Pak. Kali malaikat gua ngaso dulu ya, gua capek, nggak ada, lah kan nggak ada capek dia. Hantem terus. Di surga juga begitu. Ya, cuman secara akal berarti di neraka kalau abadan abidin udah nggak sakit, udah apa namanya, kalau kebangetan dipukulin bayi apa namanya, udah baal, udah nggak sakit. Neraka itu baal, itu namanya abadi tuh, sudah tuh. Ya, di surga juga udah nggak enak Pak, lah enak baik. Katanya orang surga, kita makan ini sebetulnya mah ya kan belum ada yang pergi ke surga ya. Itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala, untuk menjelaskan itu. Ya ini yang bicaranya wali, yang menerangkan begini. Allah sudah alhamahu. Ya Allah kasyafahu. Mampu menerangkan begitu. Kalau ditanya apa dalilnya, kasyaf. Orang sufi kalau ditanya, itu kasyaf apa gimana? Ya suruh siapa lu nggak kasyaf? Udah begitu paling. Ditanya dalilnya apa? Kasyaf. Ya. Lah terus boleh kasyaf, kalau yang dapat boleh, kalau enggak ya enggak. Gitu. Hal-hal yang seperti itu adalah minal kasyaf, minal ilham. Katanya makanan di surga sampai ke lidah. Kalau itu manis misalnya, itu nggak hilang-hilang Pak, manisnya nggak hilang, nggak. Lah kita makanan kan kalau udah lewat gak hilang. Coba kita makan duren sama makan berenuk, di mana bedanya? Di lidah doang, udah sampai perut mah sama. Coba orang kalau sakit makan tikus mentah, katanya kecil, dibuat dong bela sampai perut mah gak ada rasanya apa-apa. Ketakutan kan di sini doang. Padahal mah di sini cuman bentaran doang, seret, udah. Teri am bekakak ayam ge, ya, cuman bentaran di sini doang, nggak ada bedanya. Udah sampai perut mah sehat baik udah. Itu di surga begitu nempel di lidah, ces, kagak hilang-hilang, sampai kapan? Nggak ada ampenya. Lalu makan lagi yang lain, rasa lagi enggak nutupin hilang itu, enggak. Malah jadi warna-warni itu indahnya. Pak, nanti Bapak itu dapat bidadari ya di akhirat Pak, 700 biji. Itu perawan semua dan nggak pernah hilang perawannya, nggak pernah. Itu kalau Bapak punya maaf 700 bidadari itu tiap menit Pak, tidur, puas,
selesai pindah, selesai pindah, selesai pindah, selesai pindah, selesai pindah, selesai pindah. Itu kagak pada otek, dengkul kagak, di sana mah kagak. Ya, sini mah otek udah. Bisa gempor, bisa dengkul, bisa pada patah itu mah. Makanya udah Pak di surga be ya. Sini mah bagian atuh ge di surga be udah. Di sini mah udah atuh ge bau. Ya. Sana enggak bau-bau. Orang ada cerita wali mimpi, tidur dia mimpi dibujuk rayu sama bidadari. Baru dengar suaranya doang, Kang, udah ngomong gitu, udah tuh. Begitu pagi-pagi bininya ngebangunin, Kang, Kang, Kang. Begitu bangun, Kang, muntah. Kenapa? Itu suara lu kenapa enak amat gua ngedengernya. Sampai muntah itu. Suara kita itu jelek banget dibanding suara bidadari, suara bini kita itu. Apalagi udah ngomel mah. Ya. Tapi bini kita Pak, kalau emang solehah di sono jadi bidadari nomor 1, nggak ngomel-ngomel Pak, nggak. Kalau ngomel lagi baik mah udah bisa banget. Udah cukup itu mah di dunia kayak. Tidak, ini hari akhirat namanya. Nah, kenikmatan itu, keindahan itu apabila di dunia yang fana ini yang tidak abadi, tapi dia tidak terusik oleh perubahan. Ya, dunia ini enak gak enak, enak gak enak, dia enak. Ini bagi seorang yang ahlil ma'rifah, ahli syuhud. Itu yang dikatakan as-summu raihatal jannah. Aku sudah cium harum surga. Dari apa baunya? Dari jiwa dan rohani yang penuh dengan sifat mulia. Ya, artinya menghirup itu kan hidup napas, hidupnya surga, enak baik. Bahkan yang paling enak kata dia, itu yang kata kita nggak enak. Itu yang kata kita musibah dan kita nggak pengen dapat, dia mah itu yang paling enak. Coba, karena tidak pakai akal, akal nggak sanggup itu menerima beban itu. Tapi rohani sanggup. Kenapa Pak? Karena akal tidak bisa mendapatkan dua perkara yang berpasangan itu, yang berlawanan maksudnya. Apa pasangan, apa lawanan maksudnya? Yang berpasangan kan pasti lawan. Gitu. Itu akal nggak bisa dapat dua-duanya. Yang saya tanyakan itu, nggak punya duit sama punya duit sama nggak kata akal? Kita sampai digambarin juga tetap nggak sama. Ya kita digambarin sama, nggak punya duit sama punya duit. Gaplok, nggak sama tetap. Tapi bagi ahli syuhud sama. Kalau ditanya enakan mana? Enakan nggak punya duit. Kagak bisa itu kita mah itu. Kudu punya duit baik kon. Lah kalau nggak dimarahin bini meureun. Ya. Enakan nggak punya duit kata dia. Kenapa? Lain orientasinya. Nggak ada tanggung jawabnya di depan Allah. Nggak ada ditanya penggunaannya untuk apa, kan ringan. Alasan dia mah apa? Argumentasi dia. Kamu kalau naik gunung, bebawaan bereotan banyak, keberatan berat, pasti kamu buang. Udah ada gua daripada gak sampai ke atas, ini berat banget, buang, dibuang. Supaya ringan, ntar bagaimana kayak di sono. Itu sebabnya mereka itu tidak mau banyak-banyak, berat pertanyaannya. Ada ilustrasinya begini Pak katanya. Ini ilustrasi, ada orang dikasih duit ya sekarang 50.000. Nih 10.000 nih. Ada 7 orang gitu. Ini 10.000, ini 100.000 ya. Ini 1 juta.
ini 10 juta, ini 100 juta, yang ketujuh ini 1 miliar. Tuh gua kasih tuh. Sekarang lu pergi dalam 4 jam balik lagi, kudu habis itu duit. Nanti gua panggil lu, ceritain buat apa aja lu tuh. Begitu dia datang udah disediain besi panas, itu udah dibakar sama api. Ya, lu berdiri di atas besi panas, lu ceritain lu duit lu pakai apa. Coba yang paling lama berdiri di besi panas itu yang berapa duit pegang tuh Pak? 1 miliar. Tadi saya kesana beli ini angus sudah sampai kepala. Yang 10.000 mah gampang. Ya, lu beli apa? Beli tahu Sumedang 10.000 habis udah. Baru nempel doang tuh api, udah berhenti. Coba yang sampai 1 miliar. Bininya 4 lagi. Iya, saya ke bini yang pertama ngebeliin ini, bini yang kedua ngebeliin ini, begini yang keempat angus palanya udah. Artinya makin banyak pertanyaannya. Kan kita emang nggak mikir ke situ. Makanya enakan nggak punya. Sampai mereka mengatakan khafif, entengin, ringanin hidup itu, jangan banyak pertanyaan nantinya. Kita memang pengen ditanya, bagian gua mah ditanya dah. Ya, yang penting banyak, iya. Padahal di dunia Pak, orang yang banyak itu habis sama anak cucunya, akhirnya mengajok. Anak gua kasih harta begini, mendingan gua kasih ilmu tuh kan? Ya, mendingan dikit. Makanya ada pertanyaan sama saya. Ini katanya jumlah perempuan banyak, laki-laki kudu punya istri lebih dari 1. Jadi apakah orang kaya yang kudu poligami atau kiai? Kata saya jawab kiai. Orang kaya yang ngongkosin kiai poligami. Saya ditanya begitu saya jawab. Ya, ini mau orang kaya ngikut-ngikut poligami lagi. Ya. Itu ada dalilnya itu Pak, tapi nanti kepanjangan ada dalilnya itu Pak. Itu orang yang akil. Yang kedua, wa mu'natun lima'ashin, biaya perbekalan untuk hidup di dunia. Tentu orang berakal itu bagaimana untuk mempunyai muknah, ya, muknah, ongkos, biaya, ya. Lima'ashin untuk hidup di dunia. Kalau ma'ash untuk di dunia, ma'ad kehidupan di akhirat, tempat kembali. Ya. Kemudian yang ketiga wa talabu lazzatin bihalalin, mencari kenikmatan, kelezatan dengan cara halal. Ya. Karena orang yang mencari kelezatan dengan cara halal, kelezatan itu ya sudah pun lezat dan berpahala. Ya. Apa lazatud dunya? Al-mal, lazatud dunya. Wan nikah, lazatud dunya. Apalagi wal jah, lazatud dunya. Ya. Dengan cara halal ngedapetin kedudukan, dengan cara halal ngedapetin harta, dan dengan cara halal mendapati kenikmatan wanita. Tuh, harta, wanita, tahta. Bihalalin, itu orang yang berakal. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, terus wala takunu kallan 'alan nasi, terusannya ya. Dan janganlah kamu menjadi beban orang lain. Kallan itu benalu. Ya. Wa talabu lazzatin bihalalin wala takunu nggak tahu ini keterangannya, ini keterangan siapa? Wala takunu kallan ini. Itu di kitab nggak ada. Teruslah.
salasun munjiat ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasun munjiatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kaffaratun. Ini hadis banyak sekali, tiga. Ada 3 perkara sebagai munjiat, penyelamat. Ada 3 perkara sebagai muhlikat, apa penghancur apa di situ. Salasun munjiatun 3 perkara penyelamat. Artinya penyelamat dari apa? Dari azab, siksa api neraka ya. Dan muhlikat yaitu penghancur ya, penghancur. Wasalasun darajatun, dan yang ada 3 darajat ya. Artinya 3 darajat ini kedudukan di akhirat. Ada 3 yang menjadi penyelamat kita, dan tapi ada 3 juga yang dapat mencelakakan kita, mencelakakan. Dan ada 3 yang akan mendapatkan derajat, dan ada 3 kafarah sebagai penghapus dosa. Kafarah. Amal munjiat, apa penyelamat itu? 1, fakhasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah baik ketika sendiri dan di tengah orang ramai, orang banyak. Alaniyah, tersembunyi atau terang-terangan. Baik fis sirri, tersembunyi nggak ada orang, au alaniyah, terbuka terang-terangan ya, dia tetap takut kepada Allah. Bukan takut kepada Allah di depan banyak orang, ketika sendiri mah apa baik ya. Karena kita berbuat untuk dianggap benar oleh orang, bukan dianggap benar oleh Allah. Itulah sebetulnya orang belum pergi ke Allah ketika dia melakukan ibadah belum karena Allah. Mesti takut dinilai orang tidak baik, pengen dinilai orang baik ya. Mula-mulanya apa? Dia tidak takut kepada Allah. Maka kata orang sufi sepakat, permulaan orang mau mendekat kepada Allah, jalan menuju Allah, seperti yang dikatakan orang bertasawuf itu adalah permulaan jalan menuju kepada Allah. Maka permulaannya mesti takut. Kalau dia sudah punya takut, meskipun belum memulai bertasawuf, itu sudah bertasawuf hakikatnya ya. Takut kepada Allah di dalam tersembunyi dan di tengah ramai. Yang kedua, wal qasdu fil faqri ya, wal qasdu fil faqri wal ghina ya, fil faqri wal ghina. Wal qasdu yakni hemat, baik dalam keadaan miskin dan dalam keadaan kaya. Ini mah kita kalau lagi nggak punya ya, yang nggak punya ya makan apa adanya, asal gajian, terus ke restoran yang paling mahal ya, habis udah balas dendam katanya. Ya tidak ya. Makanya punya bini Pak kudu pelit ya. Jangan punya bini royal, ceraiin tuh kalau punya bini royal ya. Cari yang pelit, cari lagi yang pelit. Karena kamalul mar'ah fil bukhli, kesempurnaan wanita di pelit. Bini saya makanya pelit-pelit banget Pak ya, kagak salah pilih berarti saya. Yang boros sayanya. Kamalul rajul ya, kamalul rajul fil karam, kesempurnaan laki-laki diboros. Lah kalau 4 bininya nggak boros bagaimana Pak?
Kalau pelit mati bininya, anaknya, anak buahnya, apa semua. Ya. Nah disitulah ada keseimbangan kehidupan suami istri. Ya. Makanya yang ngikutin saya kalau mau makan enak nunggu nggak ada bini saya. Kalau ada bini saya makan di rumah aja udah, masak mampus dah. Ya udah dah di rumah. Ya. Nah itu merupakan akhlak, sebetulnya ini akhlak Pak. Yang menyelamatkan kita akhlak sebetulnya. Pertama, khasyah itu akhlak. Iqtisad, hemat itu akhlak. Hemat pada harta, hemat pada waktu, hemat pada penggunaan air, hemat dalam berbicara, itu akhlak itu. Ya. Kalau nggak ada akhlak, mau boros baik. Mandi ke 2 drum 3 drum. Ya. Wudu 3 ember. Padahal wudu ini segini selesai. Ketika Nabi mengajarkan wudu pakai sedikit, bukan ketakut kehabisan air. Alasannya mungkin di padang pasir kali nggak ada air, bukan. Itu perkara akhlak. Karena hadisnya meskipun ente hidup di pinggir sungai, kata Nabi, itu adalah pendidikan dalam kehidupan, ya, pendidikan akhlak, budi pekerti. Ya sekarang kan kita udah ngeluh, nih banyak nih, habiskan air tuh. Nah kalau mandi udah kayak badannya kayak kebo, udah gede, kan kecil badan kita, ngabisin air kayak mandiin badan kebo. Ya. Mandi itu Pak seember cukup seember itu. Saya perhatiin ada kehidupan yang kita penggunaan air nggak dididik, maka boros. Saya merasa waktu itu begitu baca kitab, kok boros ya, sedangkan kata hadis tidak boros. Airnya di Mesir itu kena pakai apa? Shower. Saya coba, saya kasih bak tuh di bawahnya, saya mandi, rupanya setengah bak aja. Makanya kata saya berarti ini yang sunnah nih, pakai shower ini. Karena pakai shower itu sedikit. Ternyata kalau gebur, rupanya batok yang kita pakai, kita tuang ke air, separuh turun ke badan, separuh lagi kebuang. Panas cepat habis. Itu saya perhatiin. Waduh. Ya. Begitu pakai shower saya berdiri. Ya. Itu udah saya tes itu berkali-kali. Sebak itu setengah selesai badan. Malah sekarang saya mandi di Arab kan mandinya emang jarang ya, 2 hari sekali mandi. Itu emang udah tradisi di sana, minyak wangi aja. Saya udah 8 tahun kan ini pulang, tetap baik mandinya masih 2 hari sekali baik. Udah ke bawah adat sana. Ya. Pagi mandi, besok pagi baru mandi lagi saya. Ini saya belum mandi. Supaya jangan banyak pakai air, saking hematnya itu. Tapi sama duit mah boros gini kan. Ya karena banyak yang dibelanjain Pak. Ya. Itu takut dan hemat. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Dan tetap adil meskipun dalam keadaan suka sama orang atau lagi marah. Ini mah asal marah terus nggak adil. Tetap Pak, itu akhlak. Makanya tuh adil itu akhlak. Kalau nggak punya akhlak enggak. Ya. Banyak itu kisah-kisah Nabi, para sahabat, para aulia berhubungan dengan istri, dengan anak, dengan masyarakat. Terjadi perkara yang membuat dia tidak suka, membuat dia marah, tetapi menyikapi mereka semua dengan adil. Sampai para sahabat itu
mereka yang punya tanggungan memberi, ya. Lalu yang menerima pemberian dia itu memfitnah dia, katakan, tapi tetap waktunya memberi mah diberi, karena itu urusannya lain. Kita mah bukan sekedar berhenti diungkit, bukan sekedar diungkit, suruh balikin lagi pemberian kita. Taubat gua ngasih lu, coba itu. Kalau begini caranya mah, ya, ini tidak ada akhlak. Wa ammal muhlikat, adapun yang mencelakakan, yang pertama adalah pasyuhun sadid. Ya. Syuh itu adalah pelit. Apa ya pelit itu? Yang syuh itu sudah tingkat pelit yang dia sendiri menyusahkan dirinya untuk tidak. Kan ada orang bakhil. Bakhil itu kan nggak ngasih orang tapi dianya makai banyak. Kalau syuh, dianya juga kagak udah. Kayak petani zaman dulu ya, sawah ablak-ablak makan sama cabai doang. Saya berteman anak orang kaya, diajak ke rumah dia, wah udah kebayang kakak ayam apa. Lah kita sama santri berkat mulu, kakak ayam mulu. Diajak orang kaya, wah begitu sampai teri, cabai, astagfirullahaladzim, enakan jadi santri kata saya. Ya, tanah masa ablak-ablak, itu suh. Ya, sifat itu kalau ada muhlik, udah disiksa oleh Allah karena tidak memberi kepada orang yang berhak. Dia sendiri tidak menikmati nikmat yang Allah berikan. Ya, itu syuhun sadid. Yang kedua, mana sih ya? Hawan muttaba. Hawan muttaba. Hawa yang dipatuhi. Muttaba itu yang ya diikuti, maksudnya dipatuhi. Hawan muttaba. Hawa itu objek sebetulnya. Ya, sebetulnya dia mengikuti nafsu, tapi nafsu itu begini asalnya nih Pak. Nafsu itu keinginan sebetulnya, ya. Di dalam diri kita kan ada nafsu, ada ruh. Nafsu ini apa namanya? Sifat yang memiliki keinginan. Keinginannya disebut syahwah. Nah, yang menjadi objek syahwat ini namanya hawa. Ruh, iradah. Yang menjadi objek iradah ini hakikat, ya, atau syariah, sama saja. Kalau ulama fikih menyebutnya syariah, tapi ulama sufi menyebutnya hakikat. Apa yang dipengenin oleh rohani, yang diirodahin oleh rohani, itu syariat. Syariat itu objek yang dipengenin oleh rohani. Gitu. Nih, roh kita misalnya punya sifat jawad. Agama nyuruh memberi. Maka apa yang dipengenin sifat roh ini? Memberi. Pengen banget memberi. An-nadzafah itu akhlak. Orang yang mempunyai sifat suka kebersihan, itu apa yang dicari, Pak? Kotoran mau dibersihin. Ini mah kita ngelihat kotoran langsung lemes. Pengennya di tempat bersih aja itu mah cules. Tetapi orang yang cinta bersih, sampai dikatakan an-nadzafatu minal iman, yakni an-nadzafah sifatun haqiqiyatun imaniyatun. Sifat iman yang hakiki. Jadi yang begini nih nyari yang kotor mau dibersihin. Ya.
sekitar masjid kotor dibersihin, kocok-kocoknya yang kotor dibersihin. Emang ya, dicari yang kotor untuk dibersihkan karena dia suka sama yang bersih. Nah itu keinginannya. Nah kalau nafsu keinginannya hawa gitu, sesuatu yang tidak hakiki. Nah maka kalau orang mengikuti hawa, bahaya. Nah, orang beribadah kudunya mah nafsu jangan dapat dari perbuatan ibadah dia, kudunya mah yang disebut jangan karena selain Allah, berarti karena nafsu. Misal kita berbuat baik, apakah memberi, berdakwah atau apalah, pengen dianggap orang mulia, ini keinginan ini datang dari mana? Dari nafsu. Nah, mulia yang dia cita-citakan itu hawa. Lalu kemudian kita berdakwah. Coba dakwah ini mestinya makan ini. Karena nafsu pengen dengan dakwah ini dia jadi orang mulia, maka dakwah itu hawa. Maka jangan diikuti meskipun kelihatannya baik, kalau itu hawa la yuttaba. Kudunya yang diikuti Tuhan. Bagaimana mengikuti Tuhan? Rohani kita memiliki sifat jamalul ilahi, jamalullah, sifat mulia Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Tuhan, akhlak Allah. Artinya yang kita sebut akhlak itu sifat mulia itu. Jika kita punya itu, kita ngikutin itu ngikutin Tuhan namanya. Karena itulah wilayah Tuhan. Allah yang mengendalikannya dengan memberikan akhlak itu. Itu wali. Ya. Nah, tetapi jika nafsu, mesti ada bagian yang dia ingini dan yang dia dapetin. Nafsu namanya hawa, meskipun rupanya syariah hawa. Maka hati-hati mengikuti hawa. Itu yang dimaksud hawan muttaba. Ya. Ini yang mencelakakan. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsih. Kagum, seseorang kagum kepada dirinya. Arti ijab ini memandang dirinya sempurna. Ya. Karena apa? Karena dia lupa bahwa itu adalah nikmat Allah. Dan yang namanya nikmat akan hilang, akan lenyap. Ya. Tetapi dia lupa. Dia lagi kagum baik. Ya. Ada yang mengatakan ujub itu bukan dia pengen dihormati orang, bukan. Dia merasa dirinya mantap, begitu dah. Itu ujub. Ya, yang ngomongnya kayak orang ujub begini. Gua heran sama gua. Ya, gue mau rajin banget, gue kayak ampun dah sama diri gue bagaimana. Itu tuh ujub namanya tuh. Kebingungan sama dirinya, bagus banget. Ya, ya istilahnya dia ngasinin ngasinin air laut dewek gitu. Itu ujub. Kalau orang sombong makan ada tuntutan orang ngebesarin dia. Kalau ujub enggak, bodoh amat lu ngebesarin kayak enggak, kayak yang penting gua aja didewekan kayak dia hebat kayak rasanya. Ya. Apalagi kalau udah sholat dalam kamar sendiri, kan udah nggak ada orang itu. Ya. Sambil sembahyang sendiri dalam kamar gelap, nggak ada yang kelihatan, dia nggak ada yang ngelihat, dia lagi bingung aja sama diri saya, sama dirinya sendiri. Gua kalau begini mah wali kayaknya ini udah.
Nah ini namanya ujub, itu mencelakakan itu. Orang seperti itu tidak akan mengingini tambahan dari orang. Ya. Sifat itu kalau udah menyelimuti, merasa bahwa apa yang dia lakukan sudah melindungi dirinya untuk aman dari segala malapetaka. Wa amma ad-darajatu, adapun darajat, ya. Yang pertama adalah fa ifsya'us salami, menyebarkan salam. Salam secara simboliknya adalah salam. Tapi kita ini jangan salam yang mati tanpa ruh. Ruh salam. Apa ruh salam? Damai. Assalamualaikum, apa artinya? Kamu damai di sini, ya. Silahkan, ini negerimu, saudaramu, kampungmu. Jangan asa-asa, istilahnya jangan segen-segen. Salam alaikum. Makanya ketika bicara tentang teritorial umat Islam atau adanya nasionalisme, ya, kita mau pergi ke rumah saudara kita di negara lain udah pakai pisah. Dulu mah enggak. Salam. Kalau udah bunyi assalamualaikum, muslim udah langsung ahlan wa sahlan, kata orang Arab. Ahlan apa artinya? Engkau datang ke saudaramu, jita ahlan. Dibuang tuh ahlan saja. Engkau datang ke saudara udah. Wa sahlan wa nazilta sahlan. Engkau singgah di tempat yang akan memperoleh segala fasilitas kemudahan. Wa marhaban, dan aku sambut dengan hati yang lapang. Itu maksudnya. Itu makna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua rahmat Allah nikmati, bukan punya siapa-siapa, punya kita, dan berkah dari Allah. Yang kita sebarkan bukan hanya simbolik assalamualaikumnya, tetapi sikap menciptakan kedamaian sesama. Ya, ini akan meningkatkan derajat. Ya. Kita masalah aja nggak mau. Ya. Kita kalau di Arab maka kapan masuk bis besar, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya pernah pulang dari Arab, Pak. Dulu itu waktu lagi pulang terus saya mampir di rumah empok saya itu, Ibu Haji Masna itu, situ di Monas, itu di Monas. Berhenti di situ. Kemudian waktu Jumat saya pengen sholat Jumat. Ya. Masjid di mana? Itu di situ nih, di masjid, ada masjid sini ya, di gang kemarin nih. Ya. Saya naik angkot. Saya stop di rumah empok saya itu, stop. Assalamualaikum. Lupa sana. Ya. Orang pada minggir semua. Orang gila kali. Lah masuk angkot assalamualaikum. Emang masuk majelis. Kan begitu di kita mah. Itu kita ubah, Pak. Kita, ya. Orang Arab mah kita ketemu sini assalamualaikum. Keluar dia, kita keluar dari sini ketemu lagi assalamualaikum. Kalau kita makan apa? Nah, udah tadi. Bosan. Sama di Arab kayak cuman ngomong assalamualaikum doang, malah perang mulu dia nggak damai. Ya, mendingan kita nggak ngomong kayak damai kan ya. Ya. Tapi tetap ngomongnya itu sunnah, yang ngedenger wajib dah. Ya, assalamualaikum. Itu yang pertama. Yang kedua, wa it'amut ta'am, memberi makan. Wassalatu billaili wan nasu niyam, salat malam sedangkan orang tidur.
itu tahajud di akhir malam, di saat orang lalai menikmati kelezatan tidur. Ya. Dan yang kedua adalah it'amut ta'am, memberi makan orang lain. Itu pekerjaan paling mulia sepanjang abad itu. Ya. Sampai ada lagi orang memilih memberi makannya pada waktu buka puasa. Itu makin besar pahalanya. Kita Pak, apalagi udah ramai begini jalan nih, setiap buka puasa kita bikin 100 makanan, ayo jadi jalanan ya, kita kasih ketika waktu buka tuh. Kalau kita melazimi it'amut ta'am, kita enggak sempat puasa, enggak sempat qiyamul lail, ini masih lebih baik pahalanya dengan orang yang qiyamul lail enggak berhenti-berhenti, puasa enggak berhenti-berhenti, tapi tidak memperhatikan perut orang Islam. Ya, enggak berguna itu, ini yang berguna. Yang paling berlebihan berbicara tentang ini itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memang mempunyai pondok dan dia memberi makan ribuan orang, yatim, janda, semua. Ini mah bapak janda doang dikasih. Janda kayak pernah ada anaknya yatim katanya, itu doang. Itu yang cakep, yang nenek-nenek mah dibiarin, ditelantarin. Dan salat malam itu adalah yang meningkatkan derajat-derajat, ya, derajat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa amal kafaratu, adapun ada yang membuat kafarah, ya, menghapus dosa kecil. Kafarah itu, kafarah itu dosa kecil ya Pak, bukan dosa besar. Dosa besar mah perlu tobat khusus. Yang pertama, fa isbaghul wudu bis sabarat. Apa? Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu di musim dingin. Di musim yang sangat dingin wudu mulu. Ya. Itu ngegegetnya kita wudu lagi itu dosa rontok. Kita mah nggak ada ya di sini, nggak ada musim dingin. Kemudian wa naqlul aqdami ilal jamaah. Apa? Melangkahkan kaki, naqlul aqdam ilal jamaati, kepada salat jamaah. Kafarah tuh. Ya, enak banget dia mendekat masjid, lah nggak dapat kafarah, cuman lompat doang. Pak Haji lompat doang itu nggak dapat kafarot. Yang dapat kafarot mah yang sekilo jalan ke sini, baru itu langkahnya itu menghapus dosa semua itu. Ya, tapi yang dekat masjid kafarotnya ngurusin masjid gitu. Ya. Wantizarus salati ba'da salat, dan menunggu salat setelah salat itu juga kafarah. Artinya bisa, tapi tidak juga kalau kita artiin habis sholat diem aja sampai datang sholat lagi, bukan. Memang gak kerja ya. Dia tetap sholat jamaah ya. Yang kedua sholat jamaah lagi, yang ketiga sholat jamaah lagi. Emang dia tunggu sholat jamaah, itu maksudnya. Intizarus sholat ba'da sholat. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.